Membahas dunia otomotif memang gak bakal ada habisnya cuy, namun yang bikin absurd adalah para fanboy yang rela berperilaku di luar nalar, merasa paling baik dan paling unggul padahal sebenarnya mereka kejebak dengan opini berlebihan mereka sendiri. Banyak perbedaan signifikan antara motor produksi massal dengan motor prototipe. Di video kali ini saya ingin bahas perbedaan paling mendasar dari sebuah inovasi yang disebut mahakarya manusia paling canggih abad ini, yaitu motor MotoGP yang dipakai Marquez dan kawan-kawan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingatkan tentu saya tidak akan mereview karena ini bukan channel review ya cuy. Lalu bahas apaan Bang? Motor MotoGP khusus dibuat hanya untuk balapan dengan jumlah yang terbatas. Begitupun komponen yang digunakan menggunakan material khusus guna menunjang performa motor di lintasan balap. Sedangkan motor produksi massal dibuat dalam jumlah banyak dengan spek standar pabrik dan regulasi yang sudah ditetapkan guna memenuhi permintaan pasar. Dan nggak usah ditanya lagi, anggap motor MotoGP memang standarnya saja sudah kencang. Meski di atas kertas cuma ditulis 250 horsepower, namun tenaga hasilnya itu bisa mencapai 300 daya kuda lebih cuy. Dan bisa dipastikan motor MotoGP adalah salah satu motor terkencang di dunia buatan manusia. Kalau bukan buatan manusia, buatan siapa lagi Bang? Masa buatan batu Bang? Meski begitu, tak sedikit kaum pikiran nyeleneh membandingkan kecepatan motor MotoGP dengan motor genre lain yang bukan kelasnya, yang mana motor ini diklaim mereka sebagai motor tercepat di dunia. Siapa lagi kalau bukan motor dari geng hijau Kawasaki H2R yang kata Bani absurd si H2R bakal ngalahin motor prototipe MotoGP. Memang nggak salah Bang, kan sama 1000 cc. Meski sama-sama mengusung mesin kapasitas 1000 cc dengan dukungan supercharger dan teknologi turbin ala pesawat terbang, tetap saja H2R nggak bakal mampu ngimbangin kecepatan motor MotoGP. Alasannya ya memang tak sepadan cuy. Jika diadu di trek lurus pun dari posisi diam ke kecepatan 340 km per jam, motor MotoGP hanya perlu waktu kurang dari 13 detik. Sedangkan H2R butuh waktu sampai 28 detik untuk mencapai kecepatan tersebut. Dan perlu dicatat lagi yang perbandingan ini menggunakan data motor Ducati Desmos DC GP18 yang notabene motor tua ya ngap. Nice. Yang mana selisih waktunya hampir separuhnya sendiri cuy. Memang si H2R ini nggak ada apa-apanya ngap. Belum lagi diadu di sirkuit, H2R sudah pasti bakal jadi bulan-bulanan masa sama motor MotoGP. Jangankan lawan MotoGP, H2R juga pasti kalah jika adu sirkuit dengan adiknya si ZX10R. Di lurusan sih oke lah si H2R, tapi giliran di tikungan, H2R sudah pasti bengek cuy dihajar ZX10R. Secara H2R dimensinya juga lebih berat daripada si ZX10R. Sudah pasti si H2R nggak ketolong lagi yang kalau main di sirkuit. Lurusan elit tikungan sulit, itu julukan yang pas buat si H2R ini ngap. Balik lagi ke pembahasan awal, motor MotoGP memang diciptakan untuk pure balap dan kompetisi balap dunia. Sudah pasti part yang digunakan juga nggak asal pasang cuy. Seperti tombol ajaib atau sering disebut dengan tombol launch control system, tombol warna-warni yang bentuknya kayak permen marble. Piringan cakram terbuat dari keramik anti panas, suspensi hidrolik yang bisa otomatis naik turun, hingga puluhan sensor yang berjubel di bodi motor. Namun dengan seebrek komponen serta part yang digunakan, berat motor MotoGP hanya berkisar kurang dari 160-an kilo ngap, yang mana bobot motor ini setara motor 2 silinder Honda CBR 250RR kopong kalian cuy. Pembalap MotoGP juga sering dikatakan manusia gila, karena dengan bobot motor seringan itu, rider MotoGP berani maju motornya lebih dari 350 km per jam. Padahal aslinya mereka juga ngeri-ngeri sedap cuy kalau crash. Dan satu hal lagi kenapa mereka berani kencang, ya karena memang sirkuitnya didesain untuk balapan ya cuy, bukan untuk Sean Mori atau gaya-gayaan seperti Paduka Karel Abraham di sirkuit bapaknya sendiri cuy. MotoGP era modern menggunakan model transmisi mesin seamless shift gearbox alias perpindahan gigi super mulus dan cepat yang hanya memakan waktu 0,1 detik untuk proses perpindahan antar giginya, dan yang pasti tanpa harus menekan kopling dulu ya ngap. Penggunaan sistem transmisi ini mampu memangkas waktu hingga 0,36 detik untuk satu kali putaran.
Maka jangan heran jika para pembalap MotoGP tidak merasakan jeda saat oper gigi, karena memang sangat mulus sekali proses perpindahan giginya cuy. Beda dengan motor kalian yang kalau oper gigi berasa mesin kayak mau ambrol. Adalah tapuk lambe. Teknologi seamless shift gearbox sendiri sampai saat ini belum diterapkan pada motor produksi massal manapun, karena memang teknologi yang sangat mahal cuy. Dan inilah salah satu perbedaan motor produksi massal dengan motor prototipe MotoGP. Meski ada wacana pabrikan motor bakal terapkan teknologi ini ke moge masa depan, tapi yang pasti bukan untuk mocil-mocik kelotok kalian yang Meski mengusung 6 percepatan, motor MotoGP kadang tidak selalu memakai semua proses transmisinya saat balapan. Di sirkuit tertentu yang memiliki trek pendek kadang hanya memakai 5 percepatan hingga finish. Tentu saja disesuaikan dengan settingan ECU dan mapping yang disesuaikan sebelum balapan. Perbedaan yang lain dan tak kalah penting adalah bagian bodi fairing motor yang terbuat dari karbon fiber yang tentunya ringan dan kuat. Yang pasti bukan terbuat dari plastik mainan seperti motor kalian yang Maka tak heran jika berat motor MotoGP juga sangat ringan, dan tentunya untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan FIM selaku penyelenggara balapan MotoGP. Meski MotoGP menyandang motor mahal, perlu diingat motor MotoGP tak dilengkapi kunci kontak manual, seperti halnya motor kalian saat proses menyalakannya cuy, karena memang komponen tersebut bisa menambah berat motor, karena harus memasang dinamo starter. Berbeda dengan motor produksi massal yang proses menyalakan mesin masih menggunakan kontak manual, seperti halnya motor Kawasaki ZX25R. Motor 100 jutaan tapi tidak ada fitur keyless seperti di mobil Vado Gredek kalian cuy. Cukup sekian pembahasan unfaedah kali ini, sampai ketemu di video menarik berikutnya.